Di sini saya akan sharing, berbagi pengalaman dan berbagi informasi yang tentunya juga saya dapatkan dari berbagai sumber, itu tentang apa saja yang akan kita persiapkan untuk menghadapi tes wawancara dalam pencalonan anggota PPS untuk pemilu 2024. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Daily Sang Guru bersama saya Bagas Eko Wibowo. Dalam kesempatan kali ini kita akan sharing, akan diskusi bareng dan akan berbagi pengalaman khususnya bagi kita yang pada tahun ini mendaftar untuk menjadi calon anggota PPS pada pemilu tahun 2024 nanti. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya PPS adalah salah satu kelembagaan pemilu yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum ataupun pengumpulan suara seperti itu yang berada di tingkat desa atau kelurahan. Nah, tentu teman-teman sudah banyak mendengar, membaca maupun mendapatkan informasi mengenai PPS khususnya untuk pemilu pada tahun 2024 nanti. Ya, yang tentunya ketika kita melihat dari faktor-faktor yang menyebabkan animo masyarakat tertarik untuk mendaftar sebagai anggota PPS, tentu salah satunya adalah mungkin kemauan untuk mengabdi, kemudian yang kedua mencari pengalaman, serta yang tidak kalah penting adalah mungkin berupa nominal honornya mungkin yang pada kesempatan pemilu 2024 nanti cukup besar ya, dan jangka waktunya mungkin cukup lama, jadi mungkin ini cukup menjanjikan ya bagi kita masyarakat yang ya tidak dipungkiri kita selalu membutuhkan yang namanya nominal uang. Ya, mungkin dari teman-teman juga salah satunya mungkin dari teman-temannya, keluarganya juga ada yang sudah mendaftar menjadi anggota PPS untuk pemilu 2024 ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya bagi yang sudah melaksanakan tes tertulis kemarin, dan mungkin sebentar lagi ataupun saat memutar video ini teman-teman sudah dinyatakan lulus tes tertulis, dan selanjutnya teman-teman nanti akan berhak mengikuti tes wawancara yang akan dilaksanakan oleh KPU setempat. Nah, kira-kira apa saja ya yang harus disiapkan, apa saja yang harus dipelajari, dan apa saja yang harus kita miliki ketika nanti menghadapi wawancara yang dilaksanakan oleh KPU setempat. Nah, kali ini kita akan berbagi tipsnya. Mari kita simak bersama-sama dalam video ini, dan nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Ya teman-teman, seperti kita ketahui bahwa tahapan untuk kita bisa menjadi anggota PPS dalam sebuah pelaksanaan pemilu itu melalui beberapa tahapan. Yang jelas yang pertama adalah seleksi administratif terkait berkas-berkas, apakah kita sudah memenuhi syarat. Kemudian yang kedua adalah tes tertulis, yaitu tes pengetahuan yang dilaksanakan secara tertulis. Kemudian yang ketiga adalah tes wawancara, dan biasanya dalam tes wawancara ini sekaligus menguji kemampuan kita dalam mengoperasionalkan ataupun mengoperasikan komputer. Ya maaf kalau bahasanya agak kaku ya. Nah, jadi komputer itu juga menjadi syarat penting karena kita hidup berdampingan dengan kemajuan zaman dan teknologi tentunya. Nah, kita tentu harus memiliki persiapan yang matang ya, agar jalan kita untuk menjadi anggota PPS itu dapat istilahnya lancar sampai tujuan, dan kita meraih tujuan kita yaitu berhasil dilantik dan kemudian menjalankan tugas kita sebagai anggota PPS nanti. Nah, di sini saya akan sharing, berbagi pengalaman dan berbagi informasi yang tentunya juga saya dapatkan dari berbagai sumber, itu tentang apa saja yang akan kita persiapkan untuk menghadapi tes wawancara
dalam pencalonan anggota PPS untuk pemilu 2024. Adapun secara garis besar ada 3 hal yang perlu kita persiapkan, yaitu yang pertama adalah pengetahuan kepemiluan, kemudian yang kedua terkait komitmen, kemudian yang ketiga adalah terkait rekam jejak. Nah, ini nanti beberapa materi yang akan ditanyakan oleh yang mewawancarai kita nanti saat tes wawancara. Nah, kira-kira apa saja sih dari 3 hal tadi? Inti-intinya apa saja? Nah, saya akan berusaha berbagi sepengetahuan saya dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya selaku yang membutuhkan informasi ini. Adapun terkait pengetahuan kepemiluan, itu ada beberapa hal juga yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah terkait teknis penyelenggaraan. Yang kedua, terkait kelembagaan penyelenggara pemilu. Yang ketiga, terkait kewilayahan. Dan yang keempat, terkait administrasi kepemiluan. Nah, yang pertama ini, teknis penyelenggaraan. Nah, kita sebelum wawancara itu harus siap-siap dulu. Kita harus cari informasi dari berbagai sumber, ataupun kita mencari tahu dari orang-orang yang sebelumnya pernah menjadi PPS. Dan yang terpenting adalah mempelajari undang-undang kepemiluan yang terbaru. Karena pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya akan diatur dalam undang-undang tersebut. Dan juga teman-teman harus mencari ataupun mengunduh peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh KPU Pusat terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, pelajari itu sehingga nanti ketika ada pertanyaan tentang teknis penyelenggaraan, itu teman-teman nanti bisa untuk menjawabnya dengan lancar. Karena kita sudah tahu ya. Kemudian yang kedua terkait kelembagaan penyelenggara pemilu. Nah, ketika kita ditanya tentang hal itu, kita tentu harus memahami dari kelembagaan yang paling atas. Ya, ada KPU pusat, kemudian turun ke KPU provinsi, kemudian turun ke KPU kabupaten atau kota, kemudian turun ke penyelenggara tingkat kecamatan yaitu PPK, kemudian baru PPS, bahkan hingga KPPS dan para petugas pengumpulan data atau yang bertugas untuk mencocokkan data. Di mana dalam pemilu 2024 ini disebut dengan Pantarlih. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya mungkin kita lebih mengenalnya dengan PPDP, yaitu Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Nah, di dalam pemilu 2024 ini PPDP berubah namanya menjadi Pantarlih. Nah, itu kita juga harus pahami di mana letaknya, status kepengurusannya, dan tugasnya apa, kewajibannya apa, hak dan wewenangnya seperti apa. Setidaknya kita mengetahui garis besarnya. Jadi kita nanti bisa menjawab sepengetahuan kita. Namun kita juga harus berusaha dengan maksimal. Kemudian terkait kewilayahan. Nah, tentu PPS itu bertindak untuk menyelenggarakan pemilu di lingkup desa atau kelurahan. Nah, tentunya kita juga harus mengetahui di mana desa kita, ada berapa RT, ada berapa RW, jumlah penduduknya, kemudian jumlah penduduk yang memenuhi untuk menjadi pemilih. Nah, itu kita juga harus memahami. Walaupun kita tidak istilahnya mutlak mengetahui secara menyeluruh, setidaknya secara garis besar kita bisa menjelaskan. Karena itu yang akan berhubungan ketika kita bertugas menjadi anggota PPS nanti. Nah, kemudian yang keempat adalah terkait administrasi kepemiluan. Nah, administrasi kepemiluan ini adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi dimulai dari kelembagaannya, dimulai dari selain kelembagaan itu ada peralatan, perlengkapan, dan formulir-formulirnya apa saja yang dibutuhkan. Formulir A1, formulir A5 itu fungsinya untuk apa? Kita setidaknya mencari informasi itu dulu. Jadi ketika kita diwawancara nanti, kita itu bisa menjawab. Dan yang paling penting saat kita bertugas nanti, kita itu bisa melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, terkait aspek yang kedua, faktor yang kedua yang akan ditanyakan nanti mungkin, yaitu adalah
terkait komitmen. Nah, dalam pencalonan sebagai apapun, tentu kita akan ditanyakan seperti apa komitmenmu. Nah, komitmen itu secara garis besar adalah kesungguhan ya, niat kemauan yang bersungguh-sungguh. Nah, seperti itu mungkin ya, secara garis besarnya komitmen. Nah, di dalam komitmen nanti beberapa hal yang akan ditanyakan mungkin terkait integritas, kemudian terkait independensi, kemudian profesionalitas kita, loyalitas, serta visi kita saat menjadi anggota PPS nanti. Nah, terkait integritas. Nah, integritas kita dalam menjalankan tugas nanti seperti apa? Itu nanti akan ditanyakan oleh istilahnya penguji ya, yang melakukan wawancara. Apakah kita itu sudah berintegritas, itu akan dinilai. Karena itu kaitannya dengan apakah kita bisa diterima atau belum diterima. Kemudian independensi. Sebagai anggota PPS itu kita harus tidak memihak siapapun. Jadi ketika menjadi anggota PPS, jangan sampai kita juga merangkap menjadi kader partai politik. Nah, itu tentu tidak boleh, karena saat namanya kelengkapan administrasi kemarin, kita juga sudah menyatakan bahwa kita bukan anggota dari kepengurusan partai politik. Dan juga tidak boleh juga menjadi kader untuk perorangan maupun untuk partai. Jadi jangan sampai sikap kita, pilihan kita akan menjadi bumerang yang mengakibatkan kita tidak lulus dalam ujian seleksi PPS ini. Kemudian selanjutnya ada profesionalitas. Nah, profesionalitas ini mungkin terkait adanya benturan kepentingan ya, karena kita bekerja dalam organisasi dan sekaligus kita itu sebagai makhluk individu, makhluk sosial yang mempunyai pekerjaan lain, mempunyai keluarga, dan mempunyai maksud saya beban tanggungan yang lain. Nah, kita akan diuji nih, ada pertanyaan yang akan membandingkan ketika kita dihadapkan dengan urusan organisasi yang berbarengan dengan urusan pribadi kita. Kita akan mementingkan yang mana? Nah, ini tipsnya mungkin kita harus condong ke organisasi kita. Ya, walaupun juga kepentingan pribadi kita itu sebenarnya tidak kalah penting. Nah, siasat kita adalah berusaha menyelesaikan dulu urusan organisasi secepatnya, setepatnya, dan sebaik-baiknya. Kemudian baru kita akan melaksanakan atau menyelesaikan urusan pribadi kita. Nah, itu kalau dari saya memberikan masukan untuk jawaban terkait profesionalitas. Kemudian terkait loyalitas. Nah, loyal itu ya artinya menyerahkan segalanya, mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk ya dicurahkan dalam kepengurusan PPS ini, sehingga dalam penyelenggaraan PPS, penyelenggaraan pemilu di tingkat desa nanti bisa lancar tanpa hambatan. Walaupun ada hambatan, semoga nanti bisa terselesaikan. Nah, itu terkait loyalitas. Gimana loyalitas kita? Apakah kita istilahnya dalam bahasa Jawa itu leda-lede atau tidak? Nah, itu juga akan dipertanyakan di dalam wawancara seleksi PPS nanti. Kemudian untuk visi. Visi selalu ada kaitannya dengan misi ya. Ya, ketika kita memiliki visi yang jelas, visi yang matang, menjawab bukan atas dasar angan-angan, melainkan melalui bukti nyata. Nah, tentu itu mungkin akan menggugah hati si penanya ataupun si penguji nanti untuk memilih kita menjadi salah satu anggota PPS. Nah, tips dari saya ketika menjawab terkait visi misi ini, jangan mengada-ada, jangan dibuat-buat, dan jawablah sesuai kenyataan. Jadi jangan sampai dibuat-buat, karena yang menanya pun sudah ada kisi-kisinya, pasti sudah tahu antara jawaban-jawaban itu sudah ada istilahnya ada pedomannya. Jadi jangan sampai kita mengada-ada, gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait rekam jejak atau mungkin lebih tepatnya disebut pengalaman mungkin ya, pengalamannya ada beberapa hal ini. Mungkin yang pertama nanti bisa dilihat dari pengalaman kepemiluan, kemudian yang kedua pengalaman organisasi, pengalaman ataupun riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan kita pun mungkin akan ditanyakan dalam
wawancara seleksi PPS nanti. Nah, pengalaman kepemiluan ini penting. Kenapa? Karena yang jelas mungkin yang akan dicari adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman dalam keikutsertaannya sebagai penyelenggara pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Karena ya KPU itu profesional, jadi nggak akan mencari orang yang tidak paham akan tugasnya untuk diberikan tanggung jawab yang besar. Jadi pengalaman pemilu menurut saya memang aspek yang sangat penting yang mungkin menentukan juga cukup besar faktor ini untuk apa ya istilahnya menentukan apa kita itu akan terpilih atau tidak. Nah, tapi buat yang masih baru, masih muda, jangan berkecil hati ketika kita belum memiliki pengalaman kepemiluan. Karena sebenarnya yang terpenting itu adalah niat dan kemauan kita. Ketika kita punya niat, punya kemauan yang tinggi, etos kerja yang hebat, yang luar biasa, kita akan berusaha mencari kebenaran, mencari informasi. Nah, bagaimana pemilu itu terselenggara dengan baik? Kita harus mampu seperti itu, sehingga informasi yang matang itu akan menutupi kelemahan dari pengalaman kita. Nah, mungkin bisa diatur juga jawabannya seperti ini. Ya, dalam pemilu 2024 ini memang saya belum berpengalaman. Namun, saya berusaha mencari pengalaman dan belajar bersama orang-orang yang lebih berpengalaman guna meneruskan tongkat estafet para penyelenggara pemilu di tahun-tahun berikutnya. Jadi, kita ini yang baru-baru, orang masih muda, itu istilahnya sebagai kader. Ya, kader sang penerus di mana nanti setelah generasi tua yang sudah berpengalaman saat ini itu mungkin sudah tidak sanggup lagi karena mungkin ketentuannya akan semakin berat, harus penguasaan teknologi dan sebagainya. Nah, kita yang akan terjun. Nah, maka dari itu jangan berkecil hati untuk yang sekiranya pengalaman kepemiluannya belum ada ataupun belum banyak. Kita harus tetap fight, tetap semangat karena bukan hanya itu saja faktor yang menentukan kelulusan kita. Nah, kemudian yang kedua, ada pengalaman organisasi. Nah, PPS ini walaupun hanya sifatnya sementara, ini juga bersifat organisasi karena ada kepengurusan, ada ketua, ada anggota, ada kesekretariatan, dan sebagainya. Nah, pengalaman organisasi ini digunakan untuk melihat apakah kemampuan kita dalam berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain itu sudah memenuhi persyaratan apa belum. Karena kalau kita hanya bermodalkan kecerdasan, mungkin pengetahuan kepemiluannya itu bagus banget, tapi kita nggak mampu berkomunikasi dengan baik, kita sama anggota PPS yang lain itu istilahnya bermusuhan, nggak mampu memberikan komando yang baik mungkin bagi ketuanya, nggak mampu istilahnya menyampaikan pendapat. Nah, itu juga menjadi nilai kurang ya dari diri kita. Maka dari itu pengalaman organisasi ini cukup penting juga. Karena sebagian besar dari pengalaman saya maupun saya mengamati orang-orang yang ada di sekitar saya yang hidupnya dipenuhi pengalaman organisasi itu memang dari pembawaannya, dari cara bicaranya, dari caranya menyelesaikan masalah itu memang beda dibanding teman-teman yang mungkin belum memiliki pengalaman organisasi. Nah, jadi setidaknya teman-teman yuk ingat-ingat lagi ya, kemarin sebelum-sebelumnya pernah pengalaman di organisasi itu seperti apa, gitu ya. Itu tipsnya yang selanjutnya. Kemudian ada juga pengalaman pendidikan. Jadi pendidikan teman-teman nanti juga mungkin menentukan, tapi saya rasa riwayat pendidikan ini tidak terlalu tidak terlalu menjadi faktor penentu, walaupun juga penting, tapi tidak terlalu menjadi faktor penentu. Jadi jangan berburuk sangka, jangan berpikiran negatif bahwasanya yang SMA, lulusan SMA akan kalah dengan yang sarjana, itu belum tentu. Karena pendidikan itu menurut saya tidak ditentukan dari seberapa tinggi bangku sekolah kita. Namun yang terpenting adalah kemauan kita, kemampuan kita memahami informasi dan pengalaman.
serta berani mencoba, gagal mencoba lagi hingga nanti kita berhasil. Itu menurut saya pendidikan ya seperti itu. Jadi tetap semangat, kita tidak tahu apakah yang akan dipilih itu berdasarkan pendidikan yang lebih tinggi, tentu menurut saya tidak akan seperti itu. Jadi tetap pengalaman sih yang berbicara ya. Kemudian yang terakhir ada namanya riwayat pekerjaan juga. Jadi teman-teman dalam pertanyaan wawancara nanti mungkin kita itu akan dibenturkan antara kepengurusan, keanggotaan kepengurusan, kegiatan kepengurusan PPS dengan pekerjaan kita. Ya, jadi semisal teman-teman ini mungkin lingkup ruang kerjanya itu masih istilahnya belum bisa izin ataupun sulit untuk keluar dari pekerjaan kita tidak fleksibel, intinya waktunya kurang fleksibel, itu mungkin harus berhati-hati mungkin dalam menjawab. Jangan sampai pemilihan kata kita, diksi kita akan membuat si penilai nanti merasa kita ini tidak layak. Jadi usahakan kita menjawab yang namanya kita itu berusaha dan akan mampu untuk membagi waktu antara pekerjaan kita dan kegiatan kepengurusan PPS. Jadi istilahnya kita harus juga mempersiapkan diri dengan nego ke atasan kita, ke rekan-rekan kerja kita. Bila mana kita nanti akan terpilih, itu kita akan membagi, istilahnya membelah diri ya, membelah diri untuk tugas-tugas yang mungkin akan berjalan bersamaan. Jadi pengalaman saya pernah menjadi anggota PPS itu ketika ada kumpulan ataupun rapat koordinasi, itu waktunya pun tidak menentu karena dari atas, dari KPU itu turun ke PPK juga kadang tidak menentu juga waktunya, jadi belum bisa dipastikan. Jadi ketika ada panggilan, kita harus koordinasi, kita harus kumpul, sementara kita itu masih bekerja, ya mau tidak mau kita harus menemukan solusi, kita harus menemukan cara gimana kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita secara bersama-sama, secara lancar istilahnya semuanya. Tentu kita berharap tidak ada yang dikorbankan, baik PPS ataupun pekerjaan kita. Karena mungkin semuanya itu dua kepentingan kita yang memang sangat penting. PPS itu walaupun sementara, kita juga butuh. Dan kita sudah berkomitmen, kita sudah menyatakan kesungguhan, keseriusan, dan kemauan, mau tidak mau kita harus melaksanakannya. Dan pekerjaan kita juga menjadi suatu yang kita butuhkan karena itu mata pencarian kita, apalagi yang mungkin pekerjaannya sudah menetap di situ, kita tidak mungkin mengorbankan. Jadi tips dari saya, teman-teman berusaha koordinasi dulu. Jangan sampai ada benturan yang membuat kita merasakan kerugian. Nah, itu tadi teman-teman sedikit sharing dari saya terkait apa saja yang akan dibahas ataupun ditanyakan dalam wawancara seleksi PPS untuk pemilu 2024 ini. Jadi semoga dari teman-teman seluruh pendaftar se-Indonesia Raya yang sudah menyaksikan video ini maupun yang belum, semoga diberikan kelancaran semuanya, bebas hambatan seperti jalan tol, dan intinya kita berusaha dulu lah menyampaikan yang terbaik, menjawab dengan kesungguhan seperti kenyataannya yang kita bisa, yang kita tahu, dan jangan lupa belajar, terus belajar mencari informasi yang berkaitan dengan kepemiluan. Ya, mungkin itu ya. Dan pesan saya, ketika kita gagal nanti, karena dalam suatu kompetisi itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Ketika kita gagal, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, karena ya mungkin pemilu itu dari tahun sebelumnya sampai nanti tahun-tahun berikutnya juga akan diselenggarakan lagi. Jadi ketika kita gagal di kesempatan kali ini, kita coba lagi aja di kesempatan yang selanjutnya. Ingat, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Karena kegagalan adalah pelecut
dalam diri kita untuk menumbuhkan api semangat juang untuk keberhasilan kita di masa yang akan datang. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Nah, mungkin dari teman-teman yang mau diskusi bareng di sini, berbagi pengalamannya juga boleh tuangkan di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng. Mungkin dari yang saya sampaikan juga ada sesuatu yang kurang ataupun sesuatu yang salah, boleh diluruskan karena di sini saya juga masih belajar, karena saya juga peserta, jadi bukan pelaksana seleksi. Jadi informasi saya pun juga masih terbatas, maka dari itu ayo kita diskusi bareng dan semoga kita beruntung dapat menjadi anggota PPS dan melaksanakan tugas kita dengan baik ketika menjadi anggota PPS untuk pemilu 2024 nanti. Dari saya cukup sekian, ada kurangnya mohon dimaafkan. Makan ketan, minumnya es selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.